Shalom, saudara. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi sesuatu yang menurut banyak orang adalah pengalaman yang cukup baik untuk disampaikan kepada saudara. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Nama saya adalah Salomo. Saya seorang ayah dari 2 orang anak, tentu saja pasti 1 istri. Dan saya pun mengembalakan di suatu gereja, di suatu tempat di Surabaya. Di samping saya mengembalakan jemaat, saya juga dipercaya untuk mengajar di beberapa STT, termasuk salah satunya, puji Tuhan, saya dipercaya untuk bergabung dalam lembaga internasional di dalam pekabaran kabar baik dan kepemimpinan. Saudara, bahwa ketika kita mendengar yang namanya virus COVID-19 yang sering kita kenal dengan corona, orang begitu banyak yang kemudian mengernyitkan keningnya. Saya mengetahui ini dari berbagai media yang saya ikuti, baik saya baca di media-media tertentu maupun melalui internet. Coronavirus disease menjadi virus yang begitu mengerikan dan membuat begitu banyak manusia menjadi ketakutan. Karena virus ini ketika begitu masuk ke dalam tubuh manusia, virus ini akan mempengaruhi fungsi paru-paru dan pernafasan. Saya mencatat, dan tentu saja saudara pun juga tahu, bahwa kematian pertama akibat virus ini terjadi di Cina, yaitu tanggal 11 Januari 2020 kemarin. Nah, saat ini virus ini menyebar begitu rupa sampai ke seluruh pelosok dunia dan berdampak begitu serius, baik dalam bidang sosial, ekonomi, sosial budaya, keolahragaan, relasi manusia begitu terpengaruhi sedemikian rupa. Nah, pada kesempatan tertentu, Tuhan mengizinkan saya untuk masuk dalam perkara ini. Artinya, Tuhan izinkan saya untuk divonis mengidap COVID-19 atau COVID-19. Nah, apakah kemudian tiba-tiba begitu saja virus ini masuk dalam kehidupan saya? Saya akan bercerita diawali dari pengalaman ketika saya ada di Purwokerto. Nah, saat itu saya diundang oleh seorang teman untuk melayani di beberapa gereja dan menyampaikan satu kuliah umum di suatu STT tertentu di Purwokerto tempatnya. Nah, saat itu saya berjumpa dengan seorang teman dari Singapura. Tidak hanya berjumpa, tapi kami juga satu penginapan, satu kamar. Dia adalah pastor dari negara tetangga kita, yaitu Singapura. Nah, ketika saya mendengar Singapura, ini menjadi masalah. Saya langsung terkonek pikiran saya terhadap virus ini. Karena Singapura pun pada saat itu sudah sekian belas orang terkena virus corona ini. Sehingga pikiran saya nakal, ini bahaya ini, begitu. Nah, suatu kali ketika pastor ini mengajak saya untuk keluar minum kopi, saya katakan, mohon maaf pastor, saya harus persiapkan khotbah saya untuk besok karena saya harus berkhotbah di beberapa gereja. Nah, rupanya pastor ini setuju, kemudian dia, baik, silakan istirahat, Pastor Salomo, begitu katanya. Nah, begitu pastor ini keluar, saya langsung melakukan tindakan social distancing. Artinya apa? Saya memisahkan tempat tidur di mana kami beristirahat. Yang sebelumnya saya lihat bednya itu begitu berdekatan. Nah, maka itu kemudian saya geser agak jauh, saya jauhkan ya di atas 1,5 meter lah. Karena saya sudah mulai curiga. Ya, memang setelah sampai pada suatu kali, dokter kemudian memperlakukan saya sebagai orang yang terkena virus corona. Tidak serta-merta kemudian apakah ini
datangnya dari Pasteur ini memang tidak. Karena memang tidak pernah dibuktikan dengan faktor tertentu bahwa virus ini datangnya dari beliau. Karena memang teman saya ini dalam kondisi yang kelihatannya sangat sehat, batuk tidak, demam pun tidak. Sehingga memang menjadi tanda tanya apakah betul dari sini. Nah, setelah selesai semua pelayanan, kemudian saya harus kembali ke Surabaya, tempat di mana saya melayani. Nah, ketika saya tiba di stasiun Purwokerto, ada pemandangan yang cukup menarik. Karena saat itu sebenarnya Purwokerto ini sudah ada 5 kasus. Jadi sudah ada 5 orang PDP yang kemudian pada beberapa hari setelah saya ada di sana, 2 orang meninggal karena corona ini. Nah, pada saat saya ada di stasiun, hampir 100% orang yang ada di sana tidak menggunakan masker. Sehingga saya cukup kelabakan. Saya harus bersikap apa gitu ya. Nah, setiap saya dulu saya berusaha untuk membersihkan sedemikian rupa sehingga menjadi perhatian begitu banyak orang. Mungkin orang sana melihat ini ada orang aneh gitu ya. Nah, di sini pun saya muncul pemikiran, kalau misalnya bukan dari teman saya, virus yang kemudian menjangkiti saya, bisa jadi ya dari stasiun ini. Ya memang tidak pernah ada yang tahu karena memang tidak bisa terdeteksi secara faktual. Nah, sepulang dari Purwokerto, beberapa hari kemudian, ketika tiba di stasiun Gubeng, badan saya rasanya capek sekali, tidak seperti biasa. Lalu kemudian diikuti dengan demam. Sampai kemudian saya beberapa hari harus istirahat karena demam yang cukup tinggi. Saya berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan, masih ada satu lagi agenda kami di bulan ini, yaitu saya beserta dengan para pelayan Tuhan yang di tempat di mana saya mengembalakan di Surabaya akan melakukan yang namanya retreat pelayan Tuhan di Bukit Doa di Tretes. Nah, saat itu saya betul-betul dalam kondisi yang sangat lemah. Sehingga ketika acara itu dilakukan, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, para jemaat begitu bersuka cita, saya harus bergumul dengan sakit saya. Saya merasa pusing, saya merasa begitu demam, sehingga pada saat acara itu berlangsung, saya beberapa kali harus masuk ke kamar. Karena saya harus merebahkan tubuh saya untuk saya beristirahat. Nah, kemudian setelah selesai, begitu kami turun dari Tretes, kondisi saya bukan semakin baik, tetapi kondisi saya semakin lemah. Lalu anak saya laki-laki kemudian mengusulkan sebaiknya ayah periksa darah, mungkin ada sesuatu, darah lengkap, mungkin ada sesuatu yang perlu diteliti oleh dokter. Akhirnya istri saya membawa ke rumah sakit swasta. Setelah sampai di sana, saya diperiksa sedemikian rupa, dikasih obat, tetapi tidak ada efeknya, tidak berdampak signifikan. Saya tetap dalam keadaan yang lemah. Lalu kemudian saya dibawa kembali oleh istri saya ke rumah sakit tersebut, tapi rumah sakit itu menolak karena memang untuk IGD ini hanya melayani orang-orang tertentu. Sebaiknya Bapak ke poli atau ke puskesmas. Nah, kemudian saya dibawa ke sana. Setelah diperiksa darah lengkap, dokter mengatakan bahwa saya terkena demam berdarah. Nah, kenapa dokter berkesimpulan bahwa saya terserang demam berdarah? Ya karena dari hasil penelitian atau pemeriksaan darah lengkap. Di sana trombosit saya hanya 109.000. Padahal standarnya 150.000 minimal. Nah, oleh sebab itu kemudian sehari setelah periksa darah yang pertama, dilakukan yang kedua. Nah, ternyata drop jadi 100.000 trombosit saya. Lalu kemudian periksa pada hari yang ketiga, trombosit saya naik menjadi 120.000. Nah, dokter kemudian mengatakan, ini harapan baik, Pak. Syukur, puji Tuhan, gitu ya. Nah, tetapi timbul masalah. Pada hari yang keempat, saya merasa nafas saya tidak lagi seperti biasa.
begitu sulit untuk menarik nafas. Seringkali tersengal-sengal, bahkan pernah sehari semalam saya tidak bisa tidur. Karena apa? Sulit untuk menarik nafas. Akhirnya istri saya membawa kembali saya ke rumah sakit swasta. Nah, di sanalah kemudian dokter melakukan pemeriksaan lengkap. Semua diperiksa. Dan diperiksa lagi, lalu kemudian diberikan alat-alat tertentu dan seterusnya. Nah, di rumah sakit ini saya sempat menginap 2 hari 1 malam. Lalu sampai kemudian dokter ini kemudian memutuskan untuk merujuk, ya, tidak lagi di rumah sakit itu, tetapi di rumah sakit yang memiliki perlengkapan dan peralatan medis yang lebih lengkap. Alasannya, dokter mencurigai COVID-19 atau COVID-19 sudah ada pada saya. Nah, belakangan saya mengetahui bahwa dokter ini menyampaikan hal ini kepada istri saya, bahwa pneumonia itu sudah menutupi hampir sebagian besar paru-paru saya. Bahwa seluruh lobus kecuali trakea dan bronkus itu yang terbebas dari pneumonia. Semuanya putih. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit umum daerah, yaitu Dr. Stomo. Nah, di sana setelah diperiksa lagi, difoto lagi, saya kemudian dimasukkan ke ruang isolasi. Perasaan saya sih, saya tidak seberat ini, begitu ya. Tidak sesakit seperti yang dibayangkan. Tapi saya harus masuk ke ruang isolasi itu. Nah, di sana begitu berkecamuk sedemikian rupa tentang keberadaan saya. Ya maklum, saat itu saya ada di ruang isolasi. Kembali seluruh perlengkapan, alat monitor, jantung, dan seterusnya ditaruhkan di tubuh saya. Saya hanya mengingat istri dan anak saya. Saat itu otomatis istri dan anak saya tidak lagi bisa menjenguk secara langsung. Pada saat pemeriksaan, saturasi oksigen saya ada di angka 80. Padahal yang baik, yang normal, yang ideal, saturasi oksigen manusia sehat itu 95 sampai 100. Jadi saat itu saya sudah ada, boleh dikatakan, oksigen yang tersimpan di paru-paru saya dalam kondisi yang kurang baik. Nah, peralatan yang ada di sekitar saya, dekat kepala saya, di samping saya, serta bunyi-bunyian yang terus-menerus tatitut, itu sungguh-sungguh menguras. Menguras apa? Menguras pikiran dan mental saya. Belum lagi dipasangkan regulator oksigen, alat monitor, oximeter, dan seterusnya. Apalagi dipasang kateter. Nah, dengan kesakitan yang sedemikian rupa, ditambahkan kondisi mental yang sedemikian rupa, saat itu saya sampai kepada suatu hal yang sebenarnya tidak layak. Apa itu? Mempertanyakan Tuhan. Tidak hanya mempertanyakan Tuhan, tetapi mempertanyakan apa yang Tuhan pernah firmankan. Di dalam Mazmur pasal 121 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dikatakan juga, penjagamu tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Saat itu dengan kondisi seperti itu, sampai saya mempertanyakan, di mana? Katanya Engkau Tuhan adalah pertolonganku. Katanya Engkau tidak pernah tertidur. Katanya Engkau tidak pernah terlelap. Di manakah Engkau? Saudara, itulah kondisi saya. Dan ketika saya mengetahui bahwa ruang isolasi tersebut namanya adalah isolasi resusitasi. Ruang ini adalah ruang khusus di mana dilakukan tindakan pertolongan pertama bagi orang-orang yang mengalami henti nafas atau kesulitan nafas yang serius karena sebab-sebab tertentu. Jadi tidak semua orang dimasukkan ke ruang isolasi resusitasi. Nah,
Dengan kondisi seperti itu, stres saya semakin menjadi-jadi. Begitu stres, begitu tekanan, begitu rupa, ditambah ketakutan. Kalau orang Jawa bilang, saya semakin megap-megap. Apa itu? Tersengal-sengal sedemikian rupa. Dan ketika saya melirik, anak saya yang perempuan sedang mengintip di balik kaca untuk bisa melihat kondisi saya seperti apa. Nah, rupanya tidak berapa lama kemudian sudah tidak ada lagi. Nah, rupa-rupanya anak saya tidak tahan melihat kondisi saya. Saya tergeletak sedemikian rupa. Dengan dipasangkan regulator, saya bernafas tidak normal dan seterusnya. Anak saya berlari ke istri saya, di sana juga ada anak laki-laki saya. Lalu mereka kemudian bersekutu, berkumpul. Saat itu mereka bersama-sama untuk berdoa. Herannya luar biasanya, di antara mereka tidak ada yang menangis. Dan ternyata belakangan saya mengerti, baik dua anak saya maupun istri saya sudah bersepakat, kita tidak boleh menangis dan kita tidak akan menangis. Kenapa? Mereka begitu mengimani saya tidak terkena COVID-19. Dan yang terpenting, yang utama, mereka sungguh-sungguh memegang firman Tuhan, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Demikian pun mereka juga berpegang sungguh di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, sehingga anak saya tidak pernah menangis, istri juga demikian. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa suami, bahwa ayah mereka saat itu dirawat dengan penyakit tertentu, dan mereka tidak mengimani bahwa itu adalah COVID-19. Jangankan berkata, berpikir pun mereka tidak. Di hari yang ketiga, saya dikeluarkan dari ruang isolasi. Saya dimasukkan ke suatu tempat. Tempat itu tempat yang agak luas, ada beberapa bilik, ada 4 bilik di sana. Saya dimasukkan ke salah satu bilik di sana. Saya berpikir bahwa saat itu kondisi saya sudah sangat baik. Belakangan lagi saya mengerti bahwa ruangan itu adalah, atau tempat itu namanya RIK. RIK ini adalah ruang isolasi khusus. Dalam hati saya sedikit tertawa. Sama juga ruang isolasi, tapi khusus memang diperuntukkan pasien-pasien yang diketahui atau diyakini bahwa mereka adalah terserang COVID-19. 1-2 hari saya di sana, lalu kemudian dipindahkan lagi ke ruangan lagi. Nah, ruang itu hanya terdiri dari 2 bed, saya dan 1 orang lagi tetangga saya, yang juga sama-sama disinyalir kena COVID-19. Agak luas ruangannya, agak nyaman. Nah, suatu kali ada seorang dokter yang datang kepada saya. Dia kemudian bertanya begini, Pak Pendeta, hari ini hari apa? Sungguh, saat itu saya sudah tidak ngerti hari, tidak ngerti tanggal, tidak ingat waktu. Saya katakan dengan jujur, dokter, saya tidak tahu hari ini hari apa. Dia katakan, hari ini hari Kamis, Pak Pendeta. Besok, hari Jumat. Artinya besok adalah Jumat Agung. Percayalah, Pak, sebelum Paskah, Bapak akan keluar dari rumah sakit ini. Oh, begitu bersukacitanya saya. Saya katakan, saya telepon, saya angkat telepon saya telepon istri saya, yang sebelum Paskah aku pulang. Istri saya hanya menjawab dingin, datar, puji Tuhan. Nah, di tempat di mana saya ditempatkan dalam perawatan itu, saya bisa melihat keluar ruangan, dan di seberang kamar saya itu adalah ruang ICU. Saya bisa melihat aktivitas perawat dan dokter yang begitu sibuk menangani
penderita atau pasien COVID-19 yang dimasukkan ke ruang ICU. Nah, satu kali, hampir malam, saya melihat ada beberapa orang yang keluar dengan membawa kantong berwarna kuning. Saat itu langsung dengan logika saya menyimpulkan apa yang kira-kira dibawa. Dan saya yakin semuanya pasti mengerti. Kalau ada sesuatu yang agak besar dan harus dibawa 3 orang, dimasukkan ke dalam kantong kuning, itu tidak lain adalah orang yang meninggal. Ternyata benar, ada satu pasien dari ruang ICU yang meninggal. Dan pemandangan seperti itu menjadi pemandangan saya yang lazim. Hampir setiap hari saya menyaksikan orang yang meninggal, orang yang mati. Kalau ditanya apakah corona itu menakutkan, kondisi-kondisi seperti inilah. Ketika seorang pasien yang dimasukkan ke ruang isolasi, yang sebelumnya diantar oleh keluarga, sangatlah yakin keluarga itu pun juga tidak punya kepastian. Apakah ketika melepaskan anggota keluarganya, entah suami, entah orang tua, entah anak, tidak ada kepastian apakah nanti juga keluar dari pintu itu dalam keadaan masih bernyawa atau tidak. Kegundahan seperti itulah yang menggelayut, yang menguasai para pasien COVID-19. Boleh dikatakan, kalau misalnya ada yang bertanya, apakah COVID-19 membawa ketakutan? Ya, terlebih lagi kepada sang pasien. Begitupun bagi keluarga juga, tidak ada kepastian. Apakah nanti bisa berjumpa lagi dengan keadaan bernyawa atau sebaliknya? Nah, kalau misalnya saya ditanya, apakah saya sempat sampai masuk ke ruang ICU? Ya meskipun siapa sih orang yang mau masuk ke ruang ICU? Tapi itu sempat terjadi. Pada tanggal 10 April, tiba-tiba sekitar jam 3, jam 4 sore, tiba-tiba saya mengalami sesak nafas yang sangat serius. Rasanya saya bernafas, menarik nafas 3 kali yang saya dapat cuma sekali. Saya begitu tersengal-sengal. Melalui monitor CCTV, saya lambaikan tangan saya bahwa saya tidak tahan. Saya sudah tidak bisa lagi bernafas dengan baik. Tahukah saudara, hari itu adalah hari Jumat. Yang kita yakini, kita tahu bahwa hari Jumat itu adalah hari kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Hari Jumat Agung. Semakin menjelang sore, semakin saya sulit untuk bernafas. Semakin menjelang sore, semakin menjelang malam, semakin saya sulit untuk bernafas. Sampai pada suatu saat, ada 2 orang perawat yang masuk ke ruangan saya. Dia menuju ke bed saya, lalu kemudian mereka katakan apa? Pak, Bapak harus dipindahkan ke ruang yang lain. Tahukah saudara, yang tidak pernah saya bayangkan ternyata terjadi. Tempat tidur saya, bed saya didorong menuju ke suatu tempat. Dan tidak dibelokkan ke kiri atau ke kanan, tapi langsung menuju keluar persis di depan kamar saya. Ruang ICU. Kita tahu ICU adalah Intensive Care Unit. Ruang khusus untuk pasien kritis yang membutuhkan perawatan intensif dan observasi yang berkelanjutan. Siapapun, orang pasti berasumsi hampir sama. ICU itu begitu mengerikan. Begitu didorong, dan ketika saya bertanya, saya dipindahkan kemana? Perawat ini tidak menjawab, tetapi dia hanya menunjuk ke depan. Benar, saya akan dimasukkan ke ruang ICU. Saya angkat telepon,
Sesegera mungkin saya raih telepon saya sempat telepon sama istri saya. Yang aku masuk ICU. Apa yang saya sampaikan oleh istri saya disampaikan ke beberapa teman, sahabat. Termasuk tempat di mana saya diberikan kesempatan untuk bisa mengajar, yaitu lembaga internasional yang bergerak dalam pekabaran kabar baik. Di sana kemudian istri saya menyampaikan bahwa saya masuk ruang ICU. Tempat pelayanan ini membentuk suatu grup WA. Di sana kemudian Mami Maimunah, saya menyebutnya demikian, dia adalah guru saya, mentor saya. Dia kemudian menyampaikan ke beberapa teman yang ada di seluruh Indonesia untuk berdoa buat saya. Saat itu mereka berdoa. Nah, di tempat di ruang ICU, tiba-tiba tengah malam saya kurang lebih sekitar jam 12 hampir jam 1. Saya terbangun karena ada beberapa keributan kecil di sisi saya yang lain. Ketika saya terbangun, saya menoleh ke kanan, ada 3 orang. Perawat dengan menggunakan APD lengkap, sedang merawat pasien atau tetangga yang ada di tempat di samping kanan saya. Mereka begitu sibuknya. Ada beberapa yang melepasi alat-alat yang tertempel di tubuhnya. Lalu kemudian ada 1 orang yang membawa kantong kuning. Apa artinya? Pasien di tempat di samping kanan saya meninggal. Dan tahukah saudara, sebelum saya masuk ke ruangan ICU, tempat tidur di mana saya tidur, di situ pun ada pasien yang sudah meninggal. Tengah malam saya tidak bisa tidur. Memang ada beberapa dokter yang mengatakan pasien COVID-19 itu punya kecenderungan dihinggapi juga dengan yang namanya insomnia. Hati saya, pikiran saya berkecamuk. Setelah tempat di mana saya tempati orang itu meninggal, lalu di samping bed saya juga meninggal, ada pertanyaan yang besar. Apakah kemungkinan saya yang berikutnya? Saya berusaha untuk memejamkan mata saya, tapi sulit untuk terpejam. Yang bisa saya kerjakan, berdoa. Saya berdoa, meskipun di tengah keguncangan sedemikian rupa, ketakutan sedemikian rupa, saya berusaha untuk mengembalikan pengharapan, iman, dan percaya saya kepada Tuhan. Saya jadi teringat dengan salah satu tokoh yang ada dalam Alkitab, yaitu Raja Daud. Pada suatu kali dia begitu terjepit, begitu tertekan, bahkan orang yang mengikutinya berusaha untuk melempari dia. Sampai di 1 Samuel pasal yang ke-30 itu dikatakan, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri dan anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia, dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Tetapi di ayat yang ke-6, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang saya lakukan. Ini yang saya kerjakan.
Di tempat yang lain, begitu banyak teman-teman, sanak saudara, kerabat. Malam itu, istri, anak-anak saya, teman-teman, khususnya yang ada di tempat pelayanan, berdoa buat saya. Tidak bisa diceritakan secara nalar. Tidak bisa dilogikakan. Kekuatan doa, kekuatan iman, itu memang tidak kelihatan. Tetapi kekuatan doa, akibat doa yang sungguh-sungguh itu begitu besar, bahkan luar biasa besar, dan sungguh-sungguh nyata. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sungguh. Dan ini adalah benar. Lalu apa yang terjadi malam itu? Bukan malam itu, tetapi pagi harinya. Ajaib. Sangat ajaib. Esok pagi, ketika sempat saya menutup mata untuk istirahat, dan ketika saya bangun dari tidur saya, luar biasa ajaib. Sesak nafas saya berkurang sangat signifikan. Padahal tahukah saudara, bahwa saat itu, pagi tanggal 12 April, dokter bersepakat untuk memasangkan ventilator untuk saya. Pagi itu, tanggal 12 April, bertepatan dengan kebangkitan Yesus. Saya sangat percaya kuasa doa orang yang benar, doa yang sungguh-sungguh, dijawab oleh Tuhan dengan luar biasa oleh kebangkitan daripada Yesus. Saya jadi teringat, corona itu diambil dari kata bahasa Inggris crown, yang artinya mahkota. Dan saya mengamenkan, saya tidak menggatuk-gatukkan atau saya tidak menghubung-hubungkan, tetapi benar, mahkota milik corona saat itu dikalahkan oleh mahkotanya Yesus, yaitu mahkota duri. Menjadi pertanyaan, apakah dokter keliru ketika menganalisa saya sehingga memasukkannya ke ruang ICU? Tidak. Dokter tidak salah. Tetapi kuasa Tuhan Yesus melalui kebangkitannya mendahului tindakan dan perhitungan para dokter. Sehingga saya oleh kebangkitannya, oleh kuasa kebangkitannya, dibuat lebih cepat pulih, lebih cepat sehat. Sering muncul di tengah-tengah kita, ada pertanyaan, kenapa pendeta kok bisa terserang COVID-19 atau corona? Maaf, ini sebenarnya pertanyaan yang kurang cerdas atau tidak tepat. Corona, COVID-19, virus COVID-19 itu bisa menyerang siapa saja. Di Indonesia ada begitu banyak yang terserang. Pejabat ya, bahkan motivator pun ya, orang biasa juga ya. Kalau kita ingat tokoh dalam Alkitab seperti Ayub, kurang apa Ayub? Ya saleh, jujur, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Demikian juga terlalu naif dan sedikit bodoh. Apabila menghadapi virus COVID-19 ini, dihadapi hanya dengan iman belaka. Lalu kemudian orang mengatakan, imanku besar, imanku sempurna,
Sehingga tidak mungkin virus ini bisa sampai kepadaku. Saudara, coba dengan imanmu, masuklah ke ruang perawatan para pasien COVID-19. Tidak menggunakan alat pelindung apapun. Kira-kira apa yang terjadi? Memang benar bahwa karena dosa bisa mendatangkan sakit penyakit, ya. Tetapi tidak semua sakit itu akibat dosa. Tuhan Yesus sendiri pernah berfirman. Di dalam Yohanes pasal 9, suatu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia berkata demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Tahukah apa jawaban Tuhan? Jawab Tuhan Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi artinya apa? Kalau misalnya ada pendeta yang terserang virus COVID-19, tidak sepenuhnya itu dosa. Karena beberapa fakta mengatakan, yang pertama, orang sakit itu bisa memberikan atau mendatangkan peringatan akan bahaya tertentu. Kedua, ketika rasa sakit itu ada dalam kadar tertentu, akan melibatkan proses pertumbuhan fisik orang itu. Dan yang ketiga, pada tingkatan yang lebih mendalam, penderitaan atau rasa sakit itu dapat mempengaruhi pembentukan karakter. Yakobus pernah mengatakan begini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya apa? Sakit penyakit bisa datang karena Tuhan punya rencana atas orang itu. Ingat juga, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi dia atau mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, setelah itu, apakah kemudian saya bilang boleh langsung diperbolehkan pulang? Belum. Inilah kemudian pergumulan selanjutnya. Nah, suatu kali pagi-pagi ketika saya memutar radio, karena hiburannya hanya itu, ada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah tentang pengampunan. Sebelum saya memutar radio itu, pagi hari, kira-kira jam 4:30, 4:30, saya berdoa dan membaca firman Tuhan atau Alkitab. Pas yang saya baca adalah surat Yakobus. Dan itu berbicara juga tentang pengampunan. Saya bertanya dalam hati, kenapa? 2 kali firman Tuhan berbicara kepada saya tentang pengampunan. Terus saya mengatakan, Salomo, apabila ada orang yang pernah menyakiti engkau, mengecewakan engkau, atau melakukan segala sesuatu yang tidak mengenakan hatimu, saat ini ampuni dia. Jujur saya katakan bahwa sebenarnya ketika saya disakiti atau dikecewakan, saat itu saya berusaha untuk mengampuni dia. Tapi karena itu firman Tuhan yang berkata, dan roh saya terus dibawa ke sana, saya berusaha untuk mengingat-ingat beberapa orang. Dan saat itu juga saya katakan, aku sudah mengampuni engkau. Setelah itu, roh saya kembali mengingatkan kepada saya. Hati saya tertuju kepada istri dan anak-anak. Dan roh itu kembali berkata kepada saya, kalau engkau sudah mengampuni orang-orang itu, saat ini, saat yang tepat, engkau meminta ampun atau meminta maaf kepada istri dan anak-anak. Saya mengambil handphone saya berusaha untuk menelpon
istri dan anak-anak. Pada saat kali pertama saya menelpon, istri saya tidak ada di tempat. Setengah jam atau lebih saya mencoba kembali untuk menelpon. Yang menerima adalah anak laki-laki saya. Saya katakan, tolong telepon kasih ke ibu. Saat itu hati saya sudah membuncah sedemikian rupa. Saya tidak bisa menahan air mata saya. Dengan sesenggukan, saya ngomong sama istri saya, yang aku banyak bersalah. Ampunilah aku, maafkanlah aku, karena aku banyak mengecewakan hatimu. Istri saya mengatakan dengan sangat tulus, aku sudah mengampuni engkau. Saya menangis. Menangis bukan karena sedih, tapi saya bersuka cita karena saya sudah menerima pengampunan. Demikian pun saya minta untuk diberikan telepon itu ke anak saya. Saya katakan kepada anak saya laki-laki, Mas, ampuni ayah. Anak saya juga mengatakan, iya ya, apapun yang ayah sudah lakukan, aku mengampuni, aku memaafkan. Demikian pun itu saya lakukan juga kepada anak saya perempuan. Saudara, bagi kita semua mungkin ini merupakan sesuatu hal yang sepele, sesuatu hal yang sederhana, tetapi begitu besar kuasa dari pengampunan. Kira-kira menjelang siang, ada seorang perawat yang masuk ke kamar perawatan saya sambil membawa makan siang pada saat itu. Lalu di sebelah kanan, tangan kanannya membawa sesuatu. Ketika makanan itu ditaruh di meja saya dan menaruh sesuatu itu adalah satu plastik agak besar yang isinya adalah obat. Dengan riang, dengan bersuka cita, perawat ini mengatakan, Pak, makanannya segera dihabiskan karena Bapak hari ini pulang. Berita ini berita yang bagi saya merupakan suatu surprise, karena saya perkirakan besok atau besok lusa paling cepat saya diperbolehkan pulang. Tetapi hari itu saya mendapatkan berita yang sungguh-sungguh bersuka cita. Dan di sebungkus obat yang di dalam plastik yang agak besar tertulis obat untuk dibawa pulang. Saya konfirmasi kepada dokter yang jaga pada saat itu, apa benar saya hari ini diperbolehkan pulang? Dokter ini mengatakan, iya Pak, Bapak pulang hari ini. Saudaraku, ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil ketika saya mengalami dan diizinkan Tuhan untuk diserang, dikuasai oleh virus COVID-19. Ternyata ada begitu banyak rencana-rencana Tuhan atas hidup saya. Tuhan menyatakan begitu luar biasa bahwa penyakit ini sungguh bisa disembuhkan. Dan terbukti saya bisa sembuh melalui kuasa kebangkitannya. Dan percaya saya, maka Tuhan memberikan kesembuhan. Anak dan istri saya meluncur dari rumah ke rumah sakit untuk menjemput saya. Lalu kemudian saya keluar kamar dan bertemu dengan anak dan istri saya. Betapa bersukacitanya. Lalu berikutnya, virus COVID-19 bukan dosa. Tapi sekali lagi di balik sana, mungkin Tuhan menginginkan sesuatu di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melihatnya. Dan yang ketiga,
dari apa yang saya alami, ternyata pengampunan itu membawa kuasa yang besar dalam kehidupan kita. Kiranya apa yang pernah saya alami ini bisa betul-betul sungguh-sungguh memberkati saudara-saudara. Dan pesan saya yang terakhir, virus COVID-19 bisa disembuhkan. Ketika menghadapi ini jangan pernah takut, percayalah. Pertolonganmu itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Bersukacitalah. Jangan terbawa oleh stres dan takut. Karena itu akan membawa sakitmu akan berlarut-larut. Dan yang berikutnya adalah bereskan semua permasalahan dalam kehidupan kita. Terutama mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan kita dengan sungguh-sungguh memohon ampun. Karena firman Tuhan juga mengatakan doa orang yang benar bila dengan sungguh-sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua.